Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Roma Desi Rotsbani. Nama saya Putri Fauziza Khairunisa. Kami mahasiswi dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, kami menampilkan video pembelajaran berbasis area untuk fase pondasi kelompok B usia 5-6 tahun. Dengan topik alam semesta dan subtopik hujan. Yuk disimak video ini ya. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Bye-bye. Sebelum melakukan pembelajaran, sebagai guru biasanya menyiapkan rencana pembelajaran atau yang biasa kita sering sebut modul ajar. Nah, ini dia modul ajar yang kami buat dalam pembelajaran berbasis area dengan topik alam semesta dan subtopik hujan. Teman-teman bisa lihat ya modul ajar yang sudah kami buat ini. Setelah modul ajar, kami juga membuat mind map dan materi ajar yang dimana bisa menjadi panduan dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Rabu. Hari Rabu. Siapa yang tahu hari ini tanggal berapa? 3. 23. Kalau bulannya bulan apa? Iya, Juli. Tahunnya tahun berapa? 2025. Jadi hari ini hari Rabu tanggal 23 Juli 2025. Sebelum kita belajar sambil bermain, ayo kita berdoa bersama-sama, oke? Ikutin ibu guru ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, kita sudah berdoa, terus kita tadi sudah tahu hari ini hari apa. Ayo duduk yang baik, gampang. Terus kita hari ini mau apa ya Bu Guru? Hari ini kita mau belajar tentang, ya siapa yang tahu? Ini gambar apa? Payung. Payung kalau Payung dipakai saat apa? Hujan. Hari ini kita akan belajar dengan subtopik hujan. Nah, ada yang tahu nggak apa itu hujan? Oh, hujan ada petirnya. Terus ada geluduk. Terus apa lagi? Ada air. Bagus. Ada apa lagi? Hujan badai. Terus? Banjir. Oh, banjir. Itu
lagi? Kakak ingin tahu ini jadi hujan itu ciptaan dari Allah. Hujan itu adalah air yang turun dari awan, yang dimana prosesnya itu air permukaan laut menguap ke atas, lalu awannya berbentuk warna abu-abu, awannya itu tebal sekali, lalu dia turun ke bawah, itu yang dinamakan air hujan. Sebelum kita main, kita ada tepuk hujan. Anak-anak ada yang mau tahu nggak tepuk hujan gimana? Tahu? Enggak. Ikutin ibu guru dulu ya. Tepuk hujan, air laut menguap, jadilah awan. Awannya keberatan, jadilah hujan. Hujan. Yeay. Sekali lagi mau? Sekali lagi ya. Oke, mau. Yang keras ya suaranya, oke? Oke. 1, 2, 3. Tepuk hujan, air laut menguap, jadilah awan. Awannya keberatan, jadilah hujan. Hujan. Yeay. Nah, sebelum belajar sambil bermain, kita dengerin ibu guru untuk membaca buku. Tadi baca bukunya tentang apa? Silakan ibu guru. Nah, siapa yang di saat hujan keluar rumah? Keluarnya kemana? Main hujan. Oh, main hujan. Aku biasanya makin banjir. Aduh, banjir. Aku pakai skuter. Iya, pakai Iya. skuter. Iya. Aku pakai sepeda. Iya, ayo kita dengar bu gurunya dulu yuk. Iya, Kita dengar dulu bu Aku guru juga. cerita ya. Udah satu. Iya, keren. Roda satu hebat. Ya kita dengerin. Tapi yang gede. Yang gede ya. Ih, keren kamu hebat banget. Keren semuanya. Yuk kita dengerin bersama-sama dulu ya. Ya. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak kenapa hujan itu bisa turun? Ada? Oke, kalau misalnya nggak tahu, kita akan belajar tentang hujan. Oke, nah sekarang sudah masuk musim hujan. Air hujan berasal dari mana ya? Dari awan gitu. Lalu kalau misalnya dari hujan itu ada timbul apa? Petir boleh. Terus ada apa lagi? Gluduk. Ada hujan badai. Oke, banjir. Banjir bandang. Banjir bandang. Nah, pemandangannya bagus nih. Hujan dingin. Iya, benar, hujan dingin gitu. Aku ingin naik perahu di tengah danau. Proses terjadinya hujan yaitu air di tanah atau di danau itu menguap ke awan. Ya, pinter. Nah, setelah menguap, awannya berubah jadi apa? Warna pinter, jadi abu-abu. Karena sudah jadi abu-abu, karena keberatan awannya, jadi turun hujan. Jadi airnya keberatan kan? Jadi airnya turunan. Yang air turun itu disebut air hujan. Nah, di saat hujan ada petir karena bertabrakan dengan awan listrik. Jadi dia menimbulkan
Petir. Ada yang pernah tahu tidak? Ada yang pernah lihat petir belum? Ada, aku pernah lihat. Bentuknya petir gimana? Panjang. Panjang, oke. Terus? Lurus. Lurus, iya. Nah, setelah petir, air hujan akan mengalir ke sungai dan ke laut. Setelah mengalir, warna awannya jadi apa? Putih. Ya, bagus. Setelah warna putih. Nah, setelah hujan, Abu-abu. abu-abu. Nah, hujan membuat kita menjadi senang. Ayo, siapa yang turun hujan malah sedih? Pada senang berarti ya main hujan? Oh, senang Tapi aku hujan. nggak boleh. Aku boleh. Aku boleh. Nah, hujan membuat kita senang. Ikan-ikan di laut, sungai, dan danau. Hujan membuat subur tanaman. Hujan juga membantu biji-biji tumbuh. Nah, ketika matahari kembali bersinar, air di tanah, laut, dan sungai akan kembali menguap. Uap air akan berkumpul di udara. Nantinya uap air akan kembali membentuk awan. Nah, setelah membentuk awan, terbentuklah hujan. Nah, sampai situ ada yang tahu tidak? Benar, setelah hujan. Pelangi. Aku Iya. juga pelangi. Mm-mm. Dari naga pelangi. Pelangi ada berapa warnanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. 6 warna itu apa aja warnanya? Ungu, biru, biru, hijau, kuning, oranye, merah. Aku suka ungu sama merah. Ih, sama merah. Ih, Aku cakep. semuanya. Aku semuanya kan aku suka pelangi. Nah, ketika hujan turun, apa ya doanya? Ayo, siapa yang tahu doa ketika hujan turun? Angkat tangannya. Siapa yang tahu doa hujan turun? Ayo. Oke, kalau belum pada tahu, Ibu kasih tahu ya. Ikutin bersama-sama. Allahumma sholiban nafi'ah. Oke, coba kita ulangin sekali lagi ya. Ayo, ikutin gurunya. Allahumma sholiban nafi'ah. Oke, ketika jadi hujan turun, kita membaca doa itu. Udah selesai baca bukunya tadi sama ibu guru. Nah, sekarang ibu mau tanya tadi siapa yang di sini sering melihat hujan? Aku. Terus siapa yang menciptakan hujan ya? Allah. Allah. Iya benar. Yang menciptakan hujan itu Allahu Akbar. Tadi terus bagaimana proses terjadinya hujan tadi? Sini saya dicatat duduknya. Gimana proses tadi terjadi hujan? Air laut terus menguap. Setelah menguap, awannya berbentuk apa? Warna abu-abu. Kemudian Turun hujan. turun hujan. Iya, pindah. Terus gimana biasanya kalau teman-teman suka lihat hujan? Aku. Gimana? Di atas rumah. Di atas rumah. Di Terus? rumah berarti. Iya, di Terus di rumah. mana lagi kita hujan bisa terjadi? Di bawah tanah. Di bawah tanah. Terus Di bawah laut. di bawah laut. Lalu di Di sungai. Iya, di sungai. Jadi hujan itu bisa terjadi di mana aja. Kalau sudah mendung tadi, ya bisa jadi hujan, bisa di rumah,
di sekolah, di kebun, di sungai, di danau, ataupun di mana lagi? Di sekolah. Nah, hari ini tadi Ibu sudah bilang kalau kita mau belajar sambil bermain tentang hujan. Nah, hari ini dengerin dulu ya semuanya. Hari ini Ibu akan buka 4 area. Ayo duduk yang manis. 4 area bermain. Yang pertama ada area seni. Area apa tadi? Seni, di mana kita buat awan seperti ini. Caranya yang pertama, maaf Bu. Yang pertama nanti Ibu sudah menyediakan 4 area di sini ya anak-anak. Di situ area seni, matematika, sains di sini, dan bahasa. Pertama kita bahas dulu area seni. Area seni nanti Ibu guru sudah menyiapkan. Iya, oke. Ibu sudah. Iya, kita harus mendengarkan dulu supaya nanti bisa bermain, oke? Ini namanya area seni, membuat awan seperti ini. Yang pertama ini ada kardus yang berbentuk awan. Nanti kardusnya ini teman-teman sudah ada lem di sana. Di lem. Nah, kalau Ibu karena Ibu pakai lem stick, jadi Ibu tadi lem di sini, ya. Kalau teman-teman nanti bisa pakai stick es krim untuk lemnya diambil terus dipakai. Kemudian ditempelin apa ini? Kapasnya diginiin dulu anak-anak. Nih, diginiin ya, dilebarin dulu, oke? Dilebarin kemudian ditempel ya. Setelah itu sampai semuanya full. Kemudian ini apa? Kertas origami sebagai air hujan. Nah, nanti ditempel di belakangnya sini. Ini diberi lem. Ibu cobain dulu ya. Diberi lem. Nah, Ibu terus tempel di belakang sini. Tempel di belakang. Kemudian yang ini dilem lagi Marku. Nah, tadi kan udah ada awan-awannya, nggak apa-apa itu di sini. Nah, setelah itu lakukan sampai berulang kali, boleh 3 kali, boleh 4 kali di sini ya. Tapi selanjutnya ini bisa dimasukkan ke dalam sini anak-anak. Dimasukin, nah, dimasukin sini, lalu dilem lagi bagian bawahnya. Nah, dilem lagi di bagian bawahnya, lalu ditempel. Nah, jadi seperti ini. Dibuat yang seperti air hujan. Nah, setelah itu terakhir nanti ikat talinya yang sudah dibolongin, kemudian tempel mata dan mulut. Oke, mengerti kalau yang area seni? Mengerti, paham? Iya. Nah, selanjutnya ada area matematika. Di sini ada apa yuk? Ada payung. Nah, di sini ada air hujan. Oke, good. Nah, adik-adik harus menghitung air hujannya. Di sini ada berapa air hujan? 1. Berarti adik-adik memasukkan bijinya 1. Kemudian adik-adik mencari tutup botolnya yang ada tulisannya 1. Iya, pinter. Baru ditutup. Nah, kemudian diputar. Nah, yang kedua ada berapa ini? 3. Berarti 3 manik manik. 1, 2, 3. Kita cari yang botol 3. Oke, kita tutup dan diputar. Duduk kita yang dulu. Oke, sampai sini sampai selesai semuanya. Mengerti? Oke, Pak.
selanjutnya di sini ada area bahasa. Di sana ada area bahasa tuh. Area bahasa Ibu Guru sudah menyediakan beberapa bacaan buku tentang hujan. Nanti teman-teman boleh baca bukunya. Kalau perlu bantuan untuk dibacakan guru boleh. Kalau untuk mau teman-teman baca sendiri terus Ibu Guru harus mendengarkan juga boleh. Nanti panggil Ibu Guru saja ya. Terus yang keempat ada area sains. Sains itu apa Bu Guru? Area sains adalah area eksperimen. Kita bereksperimen membuat hujan. Oke, di sini ada air panas. Ini airnya panas, jadi tidak boleh Kita perhatikan dulu ya. tidak boleh Nanti dipegang. Uang air panasnya harus bantuan dengan Ibu Guru. Kemudian ada apa Bu Guru? Gelas. Nah, kemudian es batu. Es batunya dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian es batunya taruh di atas gelas. Yang jelas seperti ini. Nanti di sini ada embun-embun dari air panas yang tadi yang dinamakan air laut sudah menguap lalu ke atas nanti akan turun seperti air hujan. Nah, sambil menunggu ini teman-teman nanti boleh untuk bermain ke area selanjutnya atau yang lainnya, oke? Nah, untuk itu di sini teman-teman bebas untuk memilih mau area yang mana. Sekarang dari ini Afan mau main area yang mana? Eksperimen. Oke, sini dulu sebentar dulu eksperimen. Terus kemudian eksperimen juga kamu bikin awan berarti area seni. Oke, seni. Eksperimen. Nah, duduk dulu. Oke. Nah, untuk itu ayo kita selanjutnya teman-teman harus dengan tertib untuk menuju areanya ya. Untuk yang eksperimen harus dengan bantuan Ibu Guru. Iya, Ibu Guru. Karena tadi ada air ya, oke. Yuk kita ke areanya yuk. Yuk, boleh dimulai bermainnya. Sesuai tadi, apa kalau itu boleh minta bantuan Bu Guru, Ibu Guru boleh tolong tuangkan air panasnya. Iya, boleh talinya dulu kayak tadi. Mau eksperimen? Oke, yuk. Ya kita Ibu bantuin. Ibu bantuin ya nuangin air panasnya. Mau Ibu bantuin? Iya. Kenapa kalau keluar asam berarti tandanya panas. Oke, sekarang kita Boleh tangan dulu, boleh tangan dulu, nggak apa-apa.
Ayo anak-anak, gimana pembelajaran hari ini? Seru. Tadi sudah ngapain aja? Bikin awan di area seni. Terus Afan tadi ngapain, Fan? Eksperimen air hujan di area sains. Terus tadi Afan, ibu guru dengar Afan tadi baca buku ya. Isi bukunya ada apa aja tadi? Ada air hujan. Tapi tadi udah bisa baca ya? Dibantu atau tidak? Tidak, keren, hebat. Terus tadi siapa lagi yang main di area yang lain? Siapa? Apa? Gimana tadi? Matematika. Aku juga matematika. Iya. Payung Iya, tadi payung. menghitung rintik hujan. Tapi tadi susah nggak menghitungnya? Enggak. Nutup botolnya juga susah nggak? Enggak ya. Nah, untuk itu pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kira-kira besok kita mau belajar apa lagi? Mainan lagi. Oke. Mau berapa area yang dibuka besok? 6. Wow, banyak ya. 6. Maunya satu aja. Yang matematika. Oke. 5 aja. Oke, tapi hari ini pembelajarannya seru. Alhamdulillah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang belum? Oke, ya, terima kasih ya. Sampai jumpa kembali. Setelah melakukan proses pembelajaran, kami melakukan penilaian pembelajaran terhadap beberapa anak. Kita kenalan dulu yuk sama teman-teman hebat yang sudah belajar dan bermain dalam kegiatan ini. Yang pertama, sebelah kanan itu ada namanya Kalisa. Yang kedua, ada namanya Kayla. Nah, yang ganteng sendiri nih namanya Alvan. Nah, yang keempat ada namanya Zoya. Kemudian yang terakhir ada namanya Askia. Kita sudah berkenalan. Selanjutnya, teman-teman menyaksikan penilaian yang kami lakukan. Halo semuanya, di sini saya Putri Fauziza Khairunisa akan memaparkan penilaian dari salah satu teman yang sudah bermain dan belajar di dalam video yang tadi. Nah, asesmen yang saya lakukan yaitu menggunakan asesmen formatif, menggunakan teknik observasi dengan instrumen checklist. Nah, teman yang saya nilai yaitu yang bernama Kayla. Nah, di instrumen checklist ini saya terdapat 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak mampu menghitung jumlah rintik hujan sesuai rintik hujan yang turun berada di bawah payung. Yang kedua, anak mampu menghitung 1-10 dan menyebutkan satu persatu rintik hujan dengan suara lantang. Yang ketiga, anak mampu memasukkan manik-manik atau yang bisa disebut Lutzpart ke dalam tutup botol sesuai dengan jumlahnya.
Dan yang keempat, anak mampu mencari tutup botol sesuai jumlah rintik hujan dan menutupnya dengan benar. Nah, yang terakhir, yang kelima, anak menunjukkan rasa percaya diri saat menyelesaikan tugas. Terus mampu juga bekerja sama dan bertanggung jawab dalam menggunakan alat atau bahan di setiap area. Dari 5 tujuan pembelajaran ini, Kayla itu bisa dilihat sudah muncul saat pembelajaran dimulai. Nah, pembelajaran ini tuh dilakukan di Bekasi hari Rabu tanggal 23 Juli 2025. Kegiatan ini tuh dilakukan melalui area matematika, menghitung rintik hujan. Nah, anak itu menghitung rintik hujan, memasukkan manik-manik atau Lutspart ke dalam tutup botol, lalu menutup botol sesuai angkanya. Nah, hasil pengamatannya itu Kayla itu mampu menghitung dengan benar, terus mampu juga memasukkan Lutspart ke dalam tutup botol, terus dengan menggunakan koordinasi tangan dan mata dengan baik dan menutup botol sesuai dengan angkanya. Dan juga Kayla itu tampak nih muncul antusiasnya saat menghitung, terus saat mencari Lutspart yang sama dan memasukkan ke dalam tutup botol lalu menutupnya itu dengan antusias dan teliti. Kemudian Kayla juga penuh rasa percaya diri menunjukkan hasilnya kepada guru. Nah, rencana tindak lanjut yang bisa ditindaklanjuti yaitu Kayla bisa diberikan variasi kegiatan berhitung 1-10 dengan media-media konkret lainnya, misalkan kayak menghitung kancing atau biji-bijian atau sesuai dengan subtopik yang akan dibahas. Kemudian dengan berbagai ukuran juga, dengan berbagai permainan yang ada, terus juga bisa kita berikan kesempatan Kayla nantinya itu untuk mempresentasikan hasil hitungan di depan teman untuk meningkatkan kepercayaan diri dia yang lebih dalam lagi. Selanjutnya, di sini ada asesmen sumatif menggunakan teknik kinerja dengan instrumen hasil karya, di mana di sini saya menilai yang bernama Alvan. Nah, di instrumen hasil karya ini saya mencantumkan ada 5 juga tujuan pembelajaran yang dimana anak itu dapat mengekspresikan ide dan pengalaman tentang hujan melalui karya seni 3 dimensi. Yang kedua, anak mampu menggunakan berbagai bahan kapas, kardus, origami, dan lain-lainnya untuk menciptakan bentuk awan dan rintik hujan. Nah, yang ketiga, anak menunjukkan sikap percaya diri dan antusias saat berkarya. Yang keempat, anak itu mampu menggunakan kosakata sederhana seputar hujan saat berdiskusi atau menjelaskan karyanya. Nah, yang kelima, anak menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah hujan melalui kegiatan kreatif. Nah, dari 5 tujuan pembelajaran ini, saya memiliki indikator ketercapaian tujuan yang dimana sudah 5-5-nya ini sudah tercapai oleh Alvan. Yang pertama ada Alvan itu mampu membuat karya seni berbentuk awan dan rintik hujan dengan kapas dan origami. Alvan juga mampu menyebutkan bagian-bagian dari hasil karyanya, kayak pas saat dia lagi nempelin, terus dia tuh berbicara, ini awan Bu Guru gitu kan, ini awan Kak, awannya tebal ya gitu. Terus juga yang biru-biru ini yang panjang, ini nih sebagai air hujan, seperti itu. Nah, yang ketiga, anak menunjukkan ekspresi senang dan percaya diri saat menjelaskan hasil karya kepada guru. Yang keempat, anak terlibat aktif dalam proses menempel, melipat, dan menghias karya. Yang kelima, anak menyebutkan manfaat hujan dan menunjukkan rasa syukur dalam diskusi bersama saya.
Nah, kegiatan tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, indikatornya juga bisa tercapai itu melalui kegiatan pembelajaran membuat karya seni berbentuk awan dan tetesan hujan dari bahan kapas dan kertas warna atau origami dan tali. Anak juga diajak berdiskusi tentang hujan dan mengekspresikan gagasan-gagasan mereka dalam bentuk karya. Sama seperti penilaian yang sebelumnya, di sini dilakukan di Bekasi hari Rabu 23 Juli 2025. Kemudian di sini saya cantumkan di sebelah kiri bagian bawah dicantumkan mana sih Alvan, siapa Alvan gitu ya, dan kemudian ada hasil karyanya. Dan di saat lagi pembelajaran ada perilaku yang saya amati, yaitu Alvan tuh tampak antusias sekali dan percaya diri saat membuat dan memamerkan karyanya di depan saya. Kemudian saat foto juga dia senang sekali kayak gitu, dan ia juga bisa menyebutkan kayak seperti tadi, ini awannya tebal sekali berwarna putih. Kemudian juga ini yang biru-birunya air hujannya Bu Guru kayak gitu. Dan ia juga sangat tertib sekali menggunakan lem, terus juga gunting, terus rapi dalam menempel origami antara tingkat yang 1 dan 1, karena kan ada digabung seperti itu ya. Nah, terus juga Alvan itu sempat bekerja sama membantu temannya yang sempat kesulitan waktu menempel origaminya, dan juga saat Alvan ingin dimintain tolong oleh temannya, itu dia ingin membantu dan dia membantu temannya untuk mengambil barang tersebut. Dan kesimpulannya dari asesmen sumatif ini melalui instrumen hasil karya dengan anak Alvan, yaitu tujuan pembelajarannya itu tercapai. Alvan juga menunjukkan pemahaman tentang hujan, terus juga memiliki keterampilan membuat karya seni, dan penggunaan kosakatanya yang sesuai juga. Terus juga Alvan ini menunjukkan sikap yang sangat-sangat percaya diri, kolaboratif, dan kreatif. Bahkan dia sampai bilang, aku ingin membawa karya ini pulang, ingin ditempel di depan lemari dia kayak gitu. Mungkin ini dari 2 penilaian yang bisa saya sampaikan. Untuk adik-adik yang lainnya atau untuk dengan penilaian-penilaian instrumen-instrumen yang lainnya akan bisa disampaikan oleh teman saya, yaitu Kak Roma. Terima kasih.